Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap terdakwa Ferdy Sambo CS. Upaya ini dilakukan agar jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak banding. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, disebutkan bahwa upaya hukum banding diajukan agar jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Kejaksaan Agung punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Hakim memutuskan menghukum mati Ferdy Sambo 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati, 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal, dan 15 tahun penjara untuk Kuat Maruf. Yang juga menjadi sorotan lainnya yang saat ini dinanti adalah rencana dari sidang etik dari Richard Eliezer untuk menentukan nasib dari karir Eliezer. Kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang ada saat ini posisinya di Mabes Polri Jakarta. Asri, rencananya sidang etik akan segera digelar. Kapan waktu untuk sidang etik ini akan dilakukan? Iya, Waro, terkait dengan sidang etik untuk Eliezer memang sudah dijadwalkan oleh Propam Polri, kemudian juga sudah dibentuk tim ataupun juga komisi sidang etiknya. Namun terkait dengan kapan, waktu pastinya, harinya kapan, ini memang belum dirilis secara resmi oleh Polri karena masih juga melengkapi beberapa berkas dan juga nantinya akan disampaikan kepada publik begitu apabila sudah ada tanggal tetapnya kapan waktu diselenggarakannya sidang etik profesi untuk Richard Eliezer. Nah, tapi yang sudah jelas disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo bahwa nantinya sidang etik ini dimungkinkan untuk digelar apabila Eliezer pun masih dalam masa tahanan begitu. Kemudian juga terkait apa yang akan dipertimbangkan oleh Komisi Sidang Etik, nantinya tentu ini salah satunya terkait dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Seperti kita ketahui semua, Waro dan saudara, bahwa Eliezer ini divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara, dan ini juga yang dimungkinkan akan dipertimbangkan oleh Komisi Sidang Etik profesi Eliezer nantinya. Kemudian juga terkait penyematan justice kolaborator kepada Richard Eliezer. Dengan disematkannya justice kolaborator, artinya Eliezer di sini juga melakukan kerjasama begitu untuk mengungkap secara terang, secara jujur terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, masa tahanan Eliezer yang hanya di 1 tahun 6 bulan ini juga bisa dipertimbangkan untuk Eliezer bisa kembali ke Polri begitu bertugas ataupun juga di Brimob sesuai dengan kemauan atau keinginan dari Eliezer. Nah, yang hari ini juga tadi sudah ada perwakilan dari Tampak atau tim advokat penegak hukum dan keadilan yang mendatangi Propam Polri untuk melakukan permohonan pencabutan atas laporan pelanggaran etik Eliezer, karena sebelumnya dari Tampak ini melakukan pelaporan begitu terkait dengan pelanggaran etik Eliezer. Apa yang kemudian dijadikan pertimbangan ataupun juga yang menyebabkan Tampak melakukan pencabutan atas laporan tersebut ini adalah karena pertama, Eliezer terbukti dan juga dianggap tidak memiliki niat untuk merampas nyawa Yosua dan juga terbukti bukan pelaku utama serta bekerja sama dalam mengungkap kasus ini melalui penyematannya sebagai justice kolaborator, sehingga dari Tampak sendiri juga berharap agar Eliezer bisa kembali bertugas begitu di Polri sehingga dilakukannya pencabutan laporan atas pelanggaran etik Eliezer. Kita masih menunggu, Waro dan saudara, bagaimana dan kapan akan diselenggarakannya sidang etik profesi bagi Richard Eliezer. Sementara demikian, Waro. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan dari Mabes Polri Jakarta.